analyze dan statistik, lalu ilmu frekuensi. Lalu materi yang mau diapakan kelas, kita melakukan yang kelas dan klik yang statistik. Di sini jangan lupa cetak dokumen bagian mau tanggal bagian lalu lanjut. Di sini kita dapatkan tabelnya. Untuk yang frekuensi ini rata-rata kelas berada di angka 3,62 yang berarti sebagian besar siswa ada di kelas 3 atau 4 dan rencananya ada di kelas 4 dan kelas yang paling sering muncul atau modus adalah kelas 5 yang memiliki jumlah siswa terbanyak dibandingkan kelas lainnya. Lalu untuk presentasenya sendiri yang tertinggi adalah pada kelas 5 dengan jumlah 100 anak yaitu dengan 22,2%. Lalu yang presentasi terbanyak terdapat pada kelas 2 dengan jumlah 52 orang anak dengan 12,1%. Lalu lanjut seperti yang tadi, analyze, lalu deskripsi statistik, lalu kita ke frekuensi, lalu kita pilih yang usia dan statistik, lalu kita cek sama bagian min, median, dan lain-lainnya lagi saya, lalu lanjut. Dan untuk statistiknya di sini usia responden tersebar dalam rentang 5 sampai 15 tahun dengan rata-rata 9,35 tahun. Median yang harusnya ada pada usia 10 tahun yang menentukan distribusi data yang cenderung normal dengan dominasi usia bagi usia tengah. Nah, untuk standar deviasinya ini ada 1,75. Nah, ini menunjukkan variasi usianya cukup rendah, di mana usia tengahnya ada 5 tahun, sedangkan usia tertingginya adalah 15 tahun. Nah, usia dengan persentase tertinggi adalah usia 10 tahun dengan persentase 20,4% dan yang terendah ada di usia 5 tahun dan 15 tahun dengan 0,2%, itu dengan jumlah hanya 1 orang. Lalu berikut histogram dari usia, karena usia 0, yang kemarin ini terdapat histogramnya. Lanjut. Di sini ada hal yang sama, berlanjut. Kita masukkan jenis kelamin. Kita cantumkan hal yang sama. Dan hasilnya di sini presentasi kelompok perempuan itu lebih tinggi, yaitu 52,4% dibandingkan laki-laki, 46,3% dengan jumlah istri perempuan, yaitu 239. Di mana pada data ini perempuannya lebih banyak. Selanjutnya yang pertama itu dengan usia dengan diagnosisnya kita klik pada bagian statistik, lalu selanjutnya ke dependensinya kita masukkan total DFT dan faktorisnya kita masukkan usia, lalu klik kelompok. Kemudian untuk probabilitasnya kita centang dan klik continue. Lalu didapatkan hasil dari tabel formula ini, di mana nilai IPT lebih besar dari 5,05 yang berarti data ini tidak terdistribusi. Lebih kecil 0,05 yang berarti data ini tidak terdistribusi normal, maka menggunakan rumus standar. Dan apabila T lebih besar dari 0,05 berarti data terdistribusi normal, maka dapat menggunakan distribusi Gaussian. Lalu untuk eksperimennya kita pilih yang paralel dan kita pilih variabel. Untuk variabelnya kita isi dengan usia dan total DFT. Lalu pada bagian eksperimennya kita centang dan kita klik OK. Lalu didapatkan hasil pada nilai korelasi 0,246 yang berarti bukan positif rendah. Dan semakin bertambah usia anak dan DFT cenderung sedikit meningkat. Pada nilai P didapatkan 0,001 dan P lebih kecil dari 0,05. Dengan begitu rasio ditolak berarti ada hubungan signifikan antara usia dengan total DFT. Selanjutnya ada hubungan usia dengan DFT. Untuk uji normal saja dengan kita memilih deskriptif statistik lalu kita ekspor. Untuk dependensinya kita isi dengan total DFT dan faktorisnya kita isi dengan usia, lalu klik plots dan kita klik offset.
pada lokasi testnya kita centang dan klik continue. Lalu didapatkan hasil di tabel kolom terus. SNP di mana nilai P lebih kecil 0,05 yang berarti data ini tidak terdistribusi normal, maka menggunakan eksperimennya. Lalu untuk uji eksperimennya kita pilih yang variabel dan kita pilih yang divariabel. Pada variabelnya kita isi dengan usia dan total DEFT, lalu eksperimennya kita centang dan kita beri oke. Lalu hasilnya nilai korelasi min 0,579 yang dimana hubungan negatif dan agak rendah, dan semakin bertambahnya usia anak semakin rendah indeks DEFT-nya. Nilai P 0,001 dan P lebih kecil dari 0,05. Berarti harus ditolak, berarti ada hubungan yang signifikan antara usia dengan total DEFT. Ada hubungan usia dengan OHIS. Pada bagian normality testnya kita centang dan kita klik continue. Dan hasilnya dari tabel kolom di mana nilai P lebih kecil 0,05 yang berarti data ini tidak terdistribusi normal, maka menggunakan uji eksperimen. Untuk uji eksperimennya kita klik yang correlate dan kita pilih yang divariabel. Lalu kita pilih yang deskripsi statistik dan kita pilih yang explore. Untuk variabelnya kita isi dengan usia dan OHIS, dan pada selanjutnya kita centang lalu kita oke. Lalu didapatkan hasil yang korelasi 0,028, hubungan positif dari sangat rendah, berarti semakin bertambah usia anak nilai OHIS cenderung sedikit meningkat. Dan kalau nilai P 0,558 hanya diterima, berarti tidak ada hubungan signifikan antara usia dengan total OHIS. Juga data dari satu pertanyaan selanjutnya akan itu karena kan itu ada kita masukkan di tabel OHIS dari satu tabel efek, lalu report switch sampai tadi terus continue. Di sini didapatkan dari yang kolom belum itu di mana nilai P-nya itu lebih kecil dari 0,5, berarti ini tidak normal, jadi menggunakan uji eksperimen. Ini total sampel uji eksperimennya untuk sebelumnya eksperimen itu sudah kita lakukan dulu. Lalu untuk kesimpulannya ini nilai korelasi itu didapatkan 0,03 di mana hubungan positif dan negatif. Jadi nilai P-nya itu sama dengan 0,07 di mana P ini lebih besar dari 0,5 di mana mau diterima. Itu tidak ada hubungan yang signifikan antara suami dengan DEFT. Lalu yang bagian ini hubungan suami dengan DEFT ini tetap sama untuk hasilnya ini dari tabel kolom kecil, nilai P-nya itu didapatkan lebih kecil dari 0,5, berarti ini tidak distribusi normal, maka menggunakan uji eksperimen. Ini tersangka untuk uji eksperimennya. Untuk hasilnya didapatkan dengan korelasi itu min 0,37, di mana hubungannya itu negatif dan sangat rendah. Untuk nilai P-nya itu sama dengan 0,32, di mana P itu lebih besar dari 0,5, kalau diterima di mana tidak ada hubungan yang signifikan antara tsunami dengan total DEFT. Itu yang hubungan tsunami dengan OHIS. Untuk itu tidak mana tetap sama. Untuk hasilnya nilai P lebih kecil dari 0,5, di mana ini tidak terdistribusi normal hanya menggunakan uji eksperimen. Uji eksperimen tetap sama. Untuk hasilnya nilai korelasinya min 0,09, itu hubungan yang negatif dan sangat rendah. Untuk nilai P-nya 0,14, di mana itu lebih besar dari 0,5. Kalau diterima, nanti tidak ada hubungan signifikan antara tsunami dengan OHIS. Sekian
dapat